Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi, babun idza dakhala baitan yusalli haitsu syaa أو حيث أمر ولا يتجسس. Bab, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bab idza dakhala baitan, jika masuk rumah, yakni rumah orang lain, dan dia hendak salat, yusalli haitsu syaa, salat barakallahu fikum di tempat yang dia sukai, yang memang paling gampang dan mudah. Aw haitsu umira bih, atau haitsu umira, atau dia salat di tempat yang diisyaratkan sahibul bait, wala yatajassas, dan tidak perlu tajassus. Tajassus pada asalnya barakallahu fikum adalah mengintai atau menginteli. Dalam artian barakallahu fikum, tidak perlu menanyakan di dalam rumah, bagaimana kalau saya sholat di sini najis apa enggak? Bagaimana kalau saya sholat di ruang tamu ini ada kuburannya apa enggak? Bagaimana kalau saya sholat? Semua sahibul bait yang punya rumah disidang dulu sebelum sholat. Wala yatajassas, yusalli haitsu syaa aw haitsu umira. Naam. Salat barakallahu fikum di tempat yang dia kehendaki dan memang di tempat yang mudah bagi dia, atau di tempat yang sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh ahlul bait, oleh sahibul bait, dan tidak perlu yatajassas. Tidak perlu barakallahu fikum menanyakan kepada ahlul bait, kepada sahibul bait yang punya rumah satu persatu. Naam. Kalau mungkin yang ditanyakan adalah arah kiblat, tidak ada masalah. Cuman barakallahu fikum, kalau yang ditanyakan seperti yang tadi kita contohkan, saya sholat di sini layak apa enggak, ada najis apa enggak, ada kuburan apa enggak, ada salat bismillah. Naam. Hadis ini memang barakallahu fikum atau bab dari Imam Al-Bukhari di sini ya ikhwan, pada asalnya adalah kaidah sebenarnya, di mana al-aslu adamu tajassus. Al-asl barakallahu fikum, kita tidak perlu barakallahu fikum tajassusat atau tasyaddud, berkeras sampai setingkat ini. Karena sebagian orang ketularan penyakit yang seperti ini. Masuk warung mau makan ayam, tanya dulu kepada yang punya warung, baca bismillah apa enggak. Untung-untung aja enggak nanya kepada yang punya warung, ini ayam hasil nyolong apa nyembelih sendiri. Kalau enggak dikamplengin di situ. Naam. Masuk warung nanya ini halal apa enggak. Kalau udah seperti ini barakallahu fikum, semua ditanyakan. Masuk mau beli roti pun tanya, ini bahannya ada campuran alkoholnya apa enggak. Semua ditanyakan. Akhirnya kalau mau ingin alami, makan jagung aja. Makan jagung sama nasi putih, sayur kangkung itu aja. Makan sendiri akhirnya. Fa na'am barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita hidup di negara Islam, di bawah tatanan pemerintah yang perhatian dengan masalah halal haram. Dengan masalah-masalah yang seperti ini barakallahu fikum, memang tidak menutup kemungkinan ada satu dua warung yang memang entah mungkin ayamnya mungkin udah mati atau mungkin sakit parah. Toh juga enggak ada yang tahu kok. Orang yang mampir juga paling makan habis itu belum tentu kedua kali lagi mampir. Tetapi barakallahu fikum, pada asalnya kita tidak perlu tajassus yang seperti ini.
Nah, ada lagi yang ekstrim. Melihat laki dan perempuan boncengan, kadang-kadang ditanya, ini adikmu bukan? Kalau bukan adiknya haram. Seakan-akan dia babin saja. Dan ini barakallahu fikum ya ikhwan. Orang yang seperti ini atau semangat yang seperti ini barakallahu fikum tidak akan keluar dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama barakallahu fikum, setelah itu dia akan putus asa dan dia lebih rusak daripada orang awam. Karena merasa frustasi. Berusaha sudah mengingkari satu kemungkaran ini, ternyata masih banyak kemungkaran yang harus diingkari. Setelah itu dia sendiri terjerumus dalam kemungkaran yang lebih parah. Yang kedua kemungkinan barakallahu fikum akan terjerumus dalam perbuatan yang lebih ekstrim, yang lebih keras barakallahu fikum, seperti yang terjadi kepada sebagian barakallahu fikum para teroris ataupun yang lainnya yang mengkafirkan muslimin, yang menganggap di luar golongannya kafir najis. Dan ini na'udzubillah tidak lain kecuali buah atau hasil daripada tasyaddud terlalu ekstrim yang seperti ini. Fanta enggak diminum, Coca-Cola enggak diminum, Sprite enggak diminum karena alasannya produknya orang kafir. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walan yushad ad-din ahadun illa ghalabah. Dan tidaklah seorang barakallahu fikum terlalu ekstrim di dalam mengamalkan agama ini kecuali barakallahu fikum akan terkalahkan. Naam, dia sendiri yang nanti akan kalah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-qasd tablughu. Tidak semua kemungkaran yang kita lihat kita rubah. Entah di luar rumah kita maupun di dalam rumah kita. Tidak semua kemungkaran yang kita lihat ayyuhal muslimun kita rubah. Dalam artian mesti kita berbicara. Kalau masalah merubah dengan hati itu sudah kewajiban. Falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fi bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi. Cuman sebagian orang berfikiran barakallahu fikum, kalau sudah melihat kemungkaran saya harus bicara. Kalau enggak bicara berarti saya dikatakan setan bisu, kata para ulama. Saya harus bertindak. Kalau enggak berarti sama saja saya mendiamkan kemungkaran di rumah saya. Berarti sama aja saya membiarkan orang tua saya terjerumus dalam kemungkaran. Belum tentu. Bisa jadi justru kamu menambah orang tuamu menjerumuskan kamu dalam kemungkaran. Nah, ini yang terkadang terlintas di benak sebagian orang. Bahwa kapan dia melihat kemungkaran, dia harus bicara. Seakan-akan dia adalah satu-satunya orang yang paling bertanggung jawab dalam hal ini. Ngelihat kemungkaran dikit ngerocot, mungkar dikit ngerocot, kayak burung beo akhirnya. Apa akibatnya barakallahu fikum? Perang di dalam rumah dengan orang tuanya, ribut dengan keluarganya barakallahu fikum, karena mulut dia yang usil tadi ini. Karena tidak punya strategi di dalam nahi mungkar. Naam. Belum tentu ya, barakallahu fikum. Belum tentu setiap kamu lihat kemungkaran yang kamu lihat kamu harus bicara. Bisa jadi diamnya kamu lebih bermanfaat. Bisa jadi kita melihat kemungkaran diam itu lebih bermanfaat daripada bicara. Naam. Qala haddatsana Abdullah ibn Maslamah qala haddatsana Ibrahim ibn Sa'ad an ibn Shihab an Mahmud ibn Rabi' an Itban ibn Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atahu fi manzilihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke rumahnya Itban ibn Malik. Faqala aina tuhibbu an usalli lak fi baitik. Kata Rasulullah,
mana tempat yang engkau inginkan agar saya salat di rumahmu ini? Qala fa asyartu ila makanin. Kata Itban ibnu Malik, maka aku pun mengisyaratkan ke suatu tempat. Fakabbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa safafna khalfahu fa shalla rak'atain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertakbir. Kemudian kami shaf di belakang beliau dan beliau salat 2 rakaat. Yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dengan hadis ini, hubungannya dengan bab adalah ketika beliau tanya kepada sahibul bait, mana tempat yang kamu inginkan supaya saya salat di rumahmu ini? Itban ibnu Malik kemudian mengisyaratkan, Rasulullah pun langsung shaf, tanpa tajassus, tanpa menanyakan ini ada najis apa enggak, ada kuburan apa enggak, langsung beliau salat. Hadis ini barakallahu fiikum, kisahnya Itban ibnu Malik radhiyallahu anhu membangun rumah. Kemudian beliau radhiyallahu anhu ingin menjadikan rumahnya ini barakallahu fiikum atau salah satu ruangan di rumahnya musalla atau masjid, tempat salat. Dan beliau ingin yang pertama kali salat di situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabarrukan bih, dalam rangka mengambil atau mencari berkah dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini boleh dan khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dilakukan oleh para sahabat kepada Ali, kepada Abu Bakar, Umar atau Utsman atau Fatimah, tidak. Melainkan ini adalah kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan juga sebagai pemimpin yang bijak, beliau pun memenuhi panggilan Itban ibnu Malik. Kemudian beliau datang ke rumahnya Itban ibnu Malik. Begitu Rasulullah masuk, langsung kemudian tanya kepada sahibul bait, mana tempat yang kau inginkan agar saya salat di situ? Itban ibnu Malik radhiyallahu anhu kemudian mengisyaratkan tempat. Rasulullah pun langsung salat. Setelah salat pergi. Dalam riwayat, setelah ahlul qaryah, penduduk di sekitar rumahnya Itban ibnu Malik ngerti bahwa Rasulullah ada di situ, mereka pun berdatangan untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tayyib. Kemudian juga hadis ini barakallahu fiikum menunjukkan bolehnya salat sunnah berjamaah, tetapi sekali-sekali. Yang rutin salat berjamaah, sunnahnya barakallahu fiikum adalah salat tarawih. Adapun salat malam selain salat tarawih barakallahu fiikum, entah itu salat malam maupun salat duha maupun salat yang lainnya, kalau sekali-sekali enggak ada masalah. Kalau sekali-sekali barakallahu fiikum salat berjamaah, salat sunnah berjamaah, tidak ada masalah seperti yang ada di dalam hadis Itban ibnu Malik ini. Dan juga dalam hadis Anas bin Malik yang serupa kisahnya dengan ini. Rasulullah salat, Anas bin Malik dan mereka barakallahu fikum shaf di belakangnya. Naam. Kalau kita lihat, bukan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam berjamaah entah dengan istrinya. Bahkan barakallahu fikum pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Aisyah radhiyallahu anha berbaring di hadapannya. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam sebagian riwayat, hatta idza baqiyal witru, ketika sudah tersisa witir, aiqadana, Rasulullah pun membangunkan kami. Naam. Karena memang barakallahu fikum kemampuan laki-laki dengan perempuan lain. Naam. Ini kalau kita berbicara barakallahu fikum masalah salat berjamaah dalam artian salat malam. Tetapi mungkin ada yang mengatakan jamaah sendirian juga enggak pernah kok katanya mungkin.
Bicaranya sholat jamaah sendirian juga nggak pernah katanya. Tidur subuh aja udah syukur-syukur katanya. Bangun subuh aja udah syukur-syukur. Itu pun subuhnya sendiri seringnya jadi imam. Karena sholat sendirian. Terlambat terus masjid. Tetapi pada asalnya barakallahu fikum demikian. Pada asalnya demikian barakallahu fikum, bahwa sholat sunnah tidak ada masalah dilakukan secara berjamaah sewaktu-waktu, tetapi bukan merupakan barakallahu fikum rutinitas. Thayyib, juga di hadis ini barakallahu fikum menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah barakah, dan mereka pun biasa yatabarrakuna bih, mencari berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah bekas beliau, entah barakallahu fikum yang lainnya. Entah bekas beliau maupun yang lainnya. Tetapi seperti yang tadi kita jelaskan bahwa ini adalah khususiyah, kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada siapapun. Karena kenyataannya tidak pernah para sahabat datang mencari berkah dari Abu Bakar, mencari berkah dari Umar. Padahal kita tahu sendiri yang namanya orang saleh adalah berkah. Tetapi bukan berarti dijadikan kita mencari berkah darinya sampai wijiannya diminum. Apa saja barakallahu fikum rebutan minum, mencari berkah, ngalap berkah katanya. Jorok kayak gitu bilang berkah. Masing-masing barakallahu fikum cuman kata orang cuman adol banyu aja katanya. Cuman jual air aja, satu botol aqua bisa kaya katanya. Botol aqua itu pun kemasannya bukan kemasan asli, nggak pakai segel dia. Satu botol aqua 150.000, 100.000 tergantung. Yang beli orang-orang Islam. Salah sendiri. Coba 100.000 atau 50.000 beli botol aqua yang asli dapat berapa dos itu? Cuman memang barakallahu fikum penjajahan kesyirikan di umat ini, penjajahan takhayyul masih sangat barakallahu fikum masih sangat kuat di sebagian orang. Sehingga keyakinan seperti ini nggak sadar kalau mereka dibodohin. Nggak sadar kalau mereka dibodohin. Dengan dalil katanya ini air mujarab, ini air bisa menyembuhkan, bisa ini. Kalau memang air bisa menyembuhkan, kenapa rumah sakit penuh dengan pasien? Bangkrut semua rumah sakit. Orang yang bikin air sendiri ketika sakit dibawa lari ke rumah sakit. Dioperasi atau macam-macam dan lain sebagainya. Cuman karena memang barakallahu fikum sepertinya mereka dihipnotis sehingga otaknya pun nggak jalan, harddisknya hang itu, nggak jalan. Fana'am barakallahu fikum, bukan berarti kita mau dibodohin atau kita bodohin orang. Ini air nanti mengandung berkah, air mujarrab, air ini, air itu barakallahu fikum. Nas'alullah azza wa jalla an yukhrijana wa an yukhrija ikhwanana al-muslimin min dhulumatil jahl wal bid'i wasyirk wal kufr. Wa nas'aluhu bimannihi wa karamihi an yahdiyana wa iyyahum sawa'as sabil. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa subhanaka Allahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.